Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ada berita menggembirakan, menggemparkan, yaitu DPR sudah memberikan pertimbangan dan itu persetujuan, ya sebenarnya bukan persetujuan tetapi memang atas pertimbangan Presiden terhadap abolisi Tom Lembong dengan prosedur yang diatur oleh konstitusi. Tom Lembong akan segera bebas karena mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Apa dan bagaimana kabar soal pemberian abolisi ini? Saya sudah tersambung dengan lawyer atau pengacara atau penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, yang juga koordinator tim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Kefri, selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu ya ke klien Anda, Tom Lembong, yang kita ketahui bahwa tidak hanya klien tapi ini adalah gambaran dari bagaimana proses hukum di Indonesia akhirnya mendapatkan keadilan dengan abolisi. Karena ini sesuatu yang istimewa. Dengan abolisi ini maka kemudian segala tuntutan terhadap Tom Lembong, proses pengadilan terhenti, dihapuskan. Tom Lembong dianggap tidak bersalah dan proses pengadilannya dianggap tidak ada. Komentar Anda sekaligus kasih informasi ke sobat era sekalian, kapan Anda mendengar ini dan bagaimana silakan Anda eksplor. Ya, terima kasih Bung Raffi. Tadi kami mendapatkan telepon dari Pak Susmi Dasko, Wakil Ketua DPR. Beliau memberikan informasi ini. Lalu kita menjelaskan tentang Pak Tom Lembong akan diberikan abolisi. Kami tegaskan tadi dalam pembicaraan itu tentang pemahaman abolisi yang kita pahami, bahwa dalam hal ini perkaranya belum inkrah, masih berproses. Ya. Lalu yang kedua adalah Pak Tom tidak perlu mengakui kesalahan, karena itu prinsip buat kita, karena dalam proses ini Pak Tom memang tidak bersalah dan tidak akan mau beliau mengakui kesalahan tersebut, karena memang dalam hal ini beliau tidak bersalah. Dan itu disepakati bahwa memang itu tidak perlu ada pengakuan dan tidak perlu dari kita. Artinya itu betul-betul hak prerogatifnya Presiden selaku kepala negara melihat kondisi perkembangan hukum di negara ini. Karena begitu kuatnya desakan masyarakat untuk adanya perhatian khusus terhadap kasusnya Tom Lembong ini, dan Presiden mengambil keputusan seperti itu, dan itu sudah disetujui juga oleh DPR. Nah, sehingga tadi disepakatin bahwa akan segera dikeluarkan Kepres, karena persetujuan dari DPR sudah keluar. Besok semoga insya Allah Kepresnya akan dikeluarkan, dan semoga juga kita berharap, tadi kami sampaikan, setelah Kepres keluar, Pak Tom juga bisa langsung keluar dari tahanan. Seperti itu, Bung Refli. Iya, memang abolisi ini kan memang tidak perlu menunggu putusan berkonten tetap. Justru ketika masih dalam proses pengadilan, abolisi dikeluarkan, begitu ya. Dan Tom Lembong tidak saja dianggap tidak bersalah, tapi pengadilannya itu sendiri dianggap tidak ada, kan begitu ya? Karena dihapuskan, begitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa ya, kalau dilihat bagaimana dalam tanda kutip bengal pekaknya selama ini kekuasaan dalam hal keadilan, gitu, termasuk proses-proses hukum yang di luar nalar seperti kasus Tom Lembong. Komentar Anda? Iya. Jadi kita juga mengharapkan, walaupun nanti ini proses ini bisa berjalan dengan lancar dan baik ya, kita mengharapkan ada evaluasi total terhadap proses penegakan hukum. Karena Tom Lembong tidak memperjuangkan dirinya sendiri, tapi kan Tom Lembong ini memperjuangkan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Artinya, kalau tidak ada evaluasi total terhadap proses ini, ya ini bisa berbahaya juga bagi yang lainnya, bagi masyarakat lainnya. Untuk itulah harapannya kita, walaupun proses ini sudah bisa berjalan dan Pak Tom juga sudah lepas, sudah bebas, tetap ada evaluasi
terhadap penyidik, proses penyidikan, terhadap proses pengadilan. Lembaga-lembaga yang berwenang melakukan evaluasi tersebut harus melakukan evaluasi secara total, dan harapan kita pemerintah mendorong itu supaya mereka-mereka ini jangan sampai lagi mengulangi kesalahan yang sama kepada masyarakat kita yang lainnya. Seperti itu, Bung Febri. Anda malam ini sedang kumpul ya? Lagi di mana nih posisi? Kita saat ini semua tim hukum lagi kumpul membahas tentang perkembangan ini, dan kita bersama-sama dengan keluarganya, Ibu Siska, istrinya Pak Tom juga hadir di sini. Oke, setelah malam ini ya, dan sudah mendapatkan kepastian walaupun baru secara lisan ya, tapi kan sumbernya otoritatif dari Dasko ya, Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR. Apa yang akan Anda lakukan secara teknis mulai besok sampai hari-hari ke depan begitu? Ya, pertama kami besok rencana akan bertemu dengan Pak Tom ya, membicarakan ini di awal sembari menunggu perkembangan Kepres tersebut. Nah, harapan kita begitu Kepres tersebut sudah keluar, ya sudah bisa otomatis. Jadi birokrasinya bisa dipotong supaya bisa lebih cepat, harapan kita. Tadi saya minta juga kepada Pak Dasko untuk supaya menginformasikan juga ke menteri yang membawahi lembaga pemasyarakatan di Cipinang supaya menginfokan ini, dan semoga semuanya bisa berjalan lancar. Artinya dari pihak kita sifatnya menunggu, dan tadi rapat tim sudah memutuskan bahwa kita menerima kondisi ini, abolisi ini, dan tapi tetap kita melakukan evaluasi total terhadap proses penegakan yang selama ini kita anggap keliru seperti itu. Ada rencana mengunjungi Tom Lembong besok? Iya, jam 9 rencananya. Oke, jam 9 pagi. Oke. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Mungkin Anda mau mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mendukung, kepada para ahli, kepada siapapun yang sangat concern terhadap kasus ini sehingga ada perhatian dari kekuasaan puncak di Republik ini. Iya. Pertama kita sangat apresiasi, mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Indonesia yang peduli terhadap proses penegakan hukum ini, yang betul-betul concern terhadap tegaknya keadilan di negara ini. Jadi tanggapan masyarakat itu luar biasa, responnya sangat-sangat luar biasa. Jadi betul-betul kita meyakini bahwa masyarakat kita ini sudah sadar bahwa nggak boleh lagi loh penegakan hukum itu dijalankan secara serampangan. Itu pertama. Lalu yang kedua, para akademisi. Ini kita telah berhasil mengumpulkan 100 tanda tangan amicus curiae dari guru besar, yang dari UI, dari UGM, dari UNAIR, dari Brawijaya, dari UII, Profesor Mahfud pun ikut tanda tangan di sana. Jadi sudah kita dapatkan beberapa hari yang lalu, dan amicus curiae ini sebetulnya kita mau rencanakan besok mau kita sampaikan ke publik, tapi dengan kondisi ini ya berarti tapi tetap perlu, karena itu pandangan para akademisi, artinya mereka concern, mereka perhatian sekali terhadap hal yang tidak benar dalam proses pengadilan ini. Dan itu juga sebagai bahan buat kita melakukan evaluasi total, supaya benar-benar baik itu proses penyidikannya, baik itu pengadilannya mendapatkan penegak hukum yang profesional, penegak hukum yang paham tentang semangat keadilan, penegak hukum yang tidak berpihak. Itu betul-betul kita harapkan. Nah, dengannya dukungan dari masyarakat ini, kami mengucapkan terima kasih. Pihak keluarga juga sangat berterima kasih semua atas dukungan publik, dan yakinlah ke depan Pak Tom Lembong sadar betul bahwa hukum dan keadilan itu harus tegak di negara ini, dan dia akan bersama-sama kita semua untuk menegakkan itu, menjaga itu. Begitu, Bung Kapri. Ya, terima kasih ya. Salam buat teman-teman dan salam buat Pak Tom besok kalau mengunjungi beliau. Baik, kami sampaikan, dan harapan kita Bung Kapri juga bisa gabung sama kita besok. Oh, jam berapa? Jam 9 di sana. Di Cipinang. Di Cipinang ya. Oke. Nanti kita ketemu di sana. Oke, insyaallah. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bung Kapri. Ya, sobat RH sekalian, itu dengan Ari Yusuf Amir ya, lawyer, pengacara. Mudah-mudahan Tom Lembong segera bebas. Kasusnya itu dianggap tidak ada karena ini abolish ya. Abolish itu adalah penghapusan. Tetapi tidak itu saja yang disampaikan Ari Yusuf Amir, itu harus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kemudian pengadilan sesat ini muncul lagi ya. Jadi tidak boleh ada pengadilan sesat lagi. Karena itu
harus ada evaluasi total terhadap proses penegakan hukum. Oke lah, saya tidak bicara tentang penegak hukum ini, tapi proses penegakan hukum. Walaupun tentu nanti akan melibatkan para penegak hukum, mulai dari kepolisian, ya, kejaksaan, kemudian pengadilan dan lain sebagainya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena kasus Tom Lembong ini memang dihandle oleh Kejaksaan Agung, tetapi bukan berarti dalam kasus-kasus lain tidak ada masalah. Tetap saja banyak masalah dalam kasus ijazah palsu memang misalnya. Makanya saya katakan tadi ya, win-win solutionnya sebenarnya gampang. Misalnya kalau memang tidak ada ijazah palsunya, ya kalau memang ada ijazah palsunya ya sudah. Nanti presiden yang akan mengampuni ya ketika nanti ada prosesnya. Tapi bukan abolisi, tapi amnesti misalnya begitu. Ya, atau gerasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang penting presiden hadir dan presiden harus menggunakan kewenangan konstitusionalnya secara bertanggung jawab, secara baik dan bertanggung jawab. Begitu sobat Ero sekalian, ya mudah-mudahan saya bisa bergabung karena kalau pagi ini agak ribet juga sementara kita tidurnya malam, tapi mudah-mudahan tidak masalah ya. Besok kita ke Cipinang dan kemudian nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa bertemu dengan Tom Lembong dan lain sebagainya. Tapi memang tentu bertemunya ya tidak pakai kamera dan lain sebagainya biasanya. Tetapi mudah-mudahan lah masih bisa ada yang bisa kita liput, bisa kita lihat dan lain sebagainya. Begitu sobat RH sekalian ya. Oke, sedikit tambahan ya. Jadi sobat RH sekalian, yang namanya amnesti dan abolisi itu diatur di dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar ya, UUD 1945 amandemen. Di situ dikatakan bahwa ya, coba kita lihat ya, di pasal 14 itu dikatakan bahwa nih ya, bahwa sebentar ya. Jadi di pasal 14 dikatakan presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 14 ayat 2. Jadi pertimbangan itu bukan approval tetapi consideration. Jadi sekedar itu adalah mekanisme ketatanegaraan, mekanisme yang harus ditempuh, dan ketika DPR sudah memberikan pertimbangan ya sudah selesai. Pertimbangan presiden itu isinya boleh apa aja. Misalnya setuju, mohon diperhatikan dan lain sebagainya, itu apa aja pertimbangan. Tetapi intinya adalah ketika surat pertimbangan dari DPR itu sudah diterima, maka bisa ditindaklanjuti dengan mengeluarkan keputusan presiden. Dan memang tidak ada yang spesifik mengenai undang-undang amnesti dan abolisi ini kecuali undang-undang tahun 1954. Dan itu undang-undang yang sangat lama sekali ya, undang-undang darurat nomor 11 tahun 1954. Pada waktu itu kebutuhannya untuk kebutuhan ini ya, saya bacakan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 107 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan untuk menyesuaikan penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 1949 tentang pemberian amnesti dan ketentuan tersebut perlu diadakan peraturan tentang amnesti dan abolisi. Menimbang bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan mengingat pasal 96 dan 107 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Jadi kita masih negara dengan sistem parlementer dan undang-undang sementara sebenarnya ya. Pasal 1, presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi. Pasal 2, amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia Yogyakarta dan Kerajaan Belanda ya. Jadi ini amnesti umum. Untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana termasuk ketentuan pasal 2 dapat diminta nasihat dari Mahkamah Agung. Jadi masih dikualifikasikan juga. Pasal 4, dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan. Pasal 5, undang-undang darurat ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Jadi saudara sekalian, yang berubah dari sini automatically karena adanya perubahan konstitusi adalah pertimbangannya bukan lagi di Mahkamah Agung, tapi pertimbangannya itu di DPR. Pertimbangan Mahkamah Agung itu kalau gerasi dan rehabilitasi. Dan perbedaan antara amnesti dan abolisi adalah kalau amnesti itu menghilangkan
tindak atau akibat pidananya ya. Jadi akibat hukum pidananya ya dihapuskan ya, dihapuskan akibat hukum pidananya, sementara kalau abolisi adalah penuntutan terhadap orang-orang tersebut ditiadakan. Jadi nggak ada penuntutan, karena tidak ada penuntutan ya berarti dia dianggap tidak bersalah. Tapi kalau amnesti itu kalau mereka yang sudah dipidana dan lain sebagainya, atau mereka melakukan tindak pidana dan lain sebagainya, maka mereka diampuni. Jadi kalau satu diampuni, satunya ditiadakan prosesnya. Jadi itu perbedaannya. Jadi Tom Lembong itu seperti yang saya katakan, karena ini peradilan yang sesat, dia tidak bersalah tapi dihukum. Jadi abolisi itu adalah langkah berani, langkah bagus dari Presiden Prabowo untuk membebaskan orang yang tidak bersalah, yang dikerjain dalam tanda kutip. Nah, bagaimana dengan Hasto Kristianto? Untuk Hasto ini, dia sebenarnya ya diampuni istilahnya. Jadi bukan dilepaskan atau ditiadakan tuntutannya, bukan. Dia diampuni bersama 1.000 orang lebih lainnya. Jadi ada 1.000 berapa yang bersama Hasto diampuni ya, yaitu 1.116 yang memenuhi syarat dan sudah dilakukan uji publik. Jadi ini orang-orang yang diberikan amnesti yang kemudian akibat tindak pidananya itu dihapuskan. Sebenarnya ya itu suka tidak suka, karena kasus Hasto kan kasus tindak pidana korupsi. Tetapi sekali lagi, kalau amnesti itu lebih banyak pada keputusan politik yang aroma politiknya jauh lebih tinggi. Tetapi kalau Tom Lembong ini, menurut saya Presiden sedang menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk membebaskan seorang warga negara yang tidak bersalah, yang dihukum dengan hukuman yang kejam, semena-mena, ya zalim, 3,5 tahun, 4,5 tahun untuk sebuah perbuatan yang tidak jelas. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan ini memberikan kejelasan kepada saudara-saudara sekalian. Kok jadi formal, kepada kawan-kawan sekalian. Sebelum selesainya saya ingin bacakan dulu 1-2 komentar yang relevan tentunya ya. Hidup Prabowo ya. Berarti hukuman dapat diberikan bahkan dicabut oleh Presiden. Bagaimana kekuasaan hukum bisa diatur-atur tanpa melihat penegakan hukumnya menyimpang atau tidak, evaluasinya adilkah? Oke. Betty Nurbaiti, maaf Bapak Presiden, tinggal masalah dugaan ijazah palsu karena masyarakat ingin kebenaran tentang hal masalah ijazah itu. Terima kasih Bapak Presiden, aku love you full. Luar biasa ya. Hati-hati ke depan, bebaskan Bambang Tri. Mudah-mudahan Bambang Tri termasuk dari mereka yang menerima amnesti, mudah-mudahan begitu ya. Oke, kemudian alhamdulillah jika benar, semoga Bambang Tri dan Gus Nur juga segera dibebaskan. Kepalsuan akan selalu lari dari kebenaran karena kebenaran tidak bisa lari. Hidup Jokowi tidak jadi di sidang banding sisi-sisi. Oke. Kemudian apa lagi ya? Copot hakimnya. Tapi saya masih bertanya, kapan Hasto Kristianto diampuni padahal dia jelas-jelas bersalah? Ya, justru yang diampuni karena dia bersalah. Cuman masalahnya kena kasus korupsi, itu masalahnya ya. Bagus Pak Pres, lanjut ijazah terus tuntaskan. Alhamdulillah akhirnya RI masih ada keadilan. Triki buat para menteri lain biar aman, apalagi teruntuk Zulhas. Tangkap dan adili biang masalah dan biang KKN negeri ini, Mulyono sekeluarga dan ternaknya. Bebas buat Bambang Tri nggak dapat. Kita tidak tahu, nanti kita lihat apakah Bambang Tri akan dibebaskan juga atau tidak. Kemudian usut hakim dan lainnya tidak boleh didiamkan setelah ini ya. Zulhas Amando, maksudnya apa? Pecat hakim, jaksa dan adili Jokowi. Bagaimana jadinya nanti Fir'aun Jawa? Saya merasa mempunyai presiden dan hidup di negara yang waras. Hidup Prabowo. Ya, jangan buru-buru, tapi ini bagus lah ya. Bung RH Sylvester dapat amnesti, tidak tahu. Alhamdulillah Allah tidak tidur. Orang-orang Jokowi yang benar-benar koruptor tetap diusut dan penjarakan bang. I don't know exactly. Hakim harus dipecat juga sama jaksa. I don't know exactly. Kemungkinan Bambang Tri bebas juga. Tadi juga dijelaskan kasus yang katanya menghina presiden juga dapat. Abolisi yang otomatis dihentikan kasus hukumnya. Ya. If Tom Lembong's case is indeed the judge fault, then as a president who uphold legal values, he is obliged to stop the legal process against Tom Lembong ya. Untuk Bambang Tri gimana nggak dapat amicus curiae ya? Apa ini?
Kebenaran tidak bisa lari. Oke. Mantap Jenderal Prabowo, kami sekarang bangga sama kamu. Saya janji dukung kamu lagi Jenderal, karena kamu berani, nggak ada di ketiak Raja Kodok. Ya, mudah-mudahan begitu. Nampak kali pengadilan di negeri ini pesanan. Pecat semua yang terlibat dalam proses hukum Tom Lembong supaya jadi pelajaran. Bapak Haji Anies Shah sehat selalu dan semua panjang umur, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah, masih ada orang yang memakai hati nuraninya dikasih abolisi karena pejabat dan kroni pada takut dihukum dengan cara yang sama. Jelas jaksa blunder kalau kasus Tom Lembong gak ada mens rea, kerugian negara, perhitungannya nggak pasti, lalu penegakan hukumnya perlu 10 tahun. Penegak hukum harus dievaluasi. Alhamdulillah Pak Tom Lembong bapak orang baik, tangkap hakim yang menyidangkan Tom Lembong. Alhamdulillah sehat selalu Pak Tom Lembong. Satu lagi, Wowo ijazah Wiwi gimana? Hadir Bung RH kalau ada waktunya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Prabowo. Berarti hukuman dapat diberikan bahkan dicabut oleh Presiden. Oke. Dan lain-lain saudara sekalian ya. Sekali lagi nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Sekali lagi selamat buat Tom Lembong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.